Semua sepakat kalau Indonesia merupakan salah satu negara yang antusiasmenya kepada sepak bola sangatlah besar. Dan soal fanatisme itu nggak usah ditanya. Yang mana hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi para pemain mengapa mereka memilih Indonesia sebagai karir internasional. Terutama bagi pemain-pemain keturunan. Nah, bagi Patrick Kluivert sendiri, secara bangga, ia pun juga mengakui kalau fanatisme publik tanah air memang luar biasa. Dan ia juga merasa kalau kedepannya timnas Indonesia benar-benar akan jadi salah satu tim kuat di top level Asia. Hal itu juga yang kemudian di-ACC oleh Charles Puyol serta Michael Owen yang kebetulan juga ikut hadir dalam charity match bertajuk El Clasico Legend. Yap, dalam laga tersebut nama Indonesia diketahui jadi salah satu topik yang dibahas oleh para legend, terutama untuk memantau gimana nanti kiprah Kluivert bersama timnas Indonesia sebagai pelatih kepala yang memiliki target lolos ke Piala Dunia. Sebagai fans, kita sekarang benar-benar bisa merasa bangga akan performa timnas Indonesia. Yap, setiap timnas main, maka setiap sudut negeri seolah bergetar oleh semangat yang tak terbendung. Dari Sabang hingga Merauke, semua bersatu dalam satu irama, menyanyikan lagu-lagu kebanggaan dengan suara yang menggema hingga ke penjuru dunia. Fanatisme fans Garuda bukan sekedar dukungan, tapi itu adalah manifestasi dari cinta yang mendalam, harapan yang membara, dan mimpi yang tak pernah padam. Yap, di bawah kepemimpinan visioner Erick Thohir, asa untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia ke panggung dunia sedikit demi sedikit semakin nyata adanya. Dengan tekad baja, Pak Erick tentu berambisi membawa Garuda kembali terbang tinggi di Piala Dunia 2026, sebuah panggung yang telah lama dirindukan sejak partisipasi terakhir pada tahun 1938, itu pun masih bernama Hindia Belanda. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut, langkah strategis pun diambil dengan memulangkan para pemain di luar negeri untuk tujuan bersama menggapai mimpi. Selain itu, meskipun sempat diwarnai kontroversi, Pak Erick akhirnya menggandeng Patrick Kluivert, legenda sepak bola yang begitu tersohor di tanah Eropa sebagai nahkoda baru timnas. Bersama asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzat, Kluivert bertekad membawa Indonesia melangkah ke pentas dunia sekaligus melanjutkan tongkat estafet serta pondasi yang telah dibangun pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Tanya itu, Jordi Cruyff, mantan direktur olahraga Barcelona, turut bergabung sebagai penasihat teknis, menambah kekuatan dalam jajaran kepelatihan. Yap, sinergi antara Kluivert dan Cruyff diharapkan mampu meramu strategi jitu yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Sementara itu, berbicara soal peluang timnas Indonesia, dengan 2 laga tersisa, jelas semua masih bisa terjadi. Walaupun kembali lagi, realitasnya adalah mengunci tiket playoff ke round 4. Maka dari itu, kemenangan atas China di GBK Juni mendatang, hukumnya sangat-sangat wajib diraih. Sebab mengacu pada laga terakhir melawan Jepang di kandang mereka, bisa, cuma ya berat pol, kan gitu. Meskipun begitu, Kluivert sendiri merasa yakin jika kualitas yang dimiliki tim Garuda saat ini sangat bisa bersaing untuk kemudian minimal meraih 4 poin dari 2 laga sisa. Dan ia percaya dukungan dari semua publik tanah air akan membuat para pemain bertarung habis-habisan. Nah, berbicara soal fanatisme, Kluivert sendiri mengakui Indonesia adalah negara yang luar biasa. Dan dalam pertandingan amal bertajuk El Clasico Legend yang diadakan di India, Kluivert dengan bangga menyebut kalau Indonesia sekarang telah berubah. Baginya dukungan supporter sangat-sangat penting. Dan seperti apa yang diutarakan Kluivert dalam interview usai laga melawan Bahrain, kalau apa yang dilakukan fans timnas sangat edan-edanan. Atmosphere was fantastic, and we knew that the atmosphere was will be like this. 69,000 people were cheering. That's what we asked as well, and I want to thank the fans for having us here in the stadium. And what I just said, it's easy to say, but this is just the beginning. I think there's a lot of stretch more in this team that we can give to the fans. As long as they stand behind us, believe in us, we can achieve very, very positive things. Lebih lanjut, dalam El Clasico Legend yang di sana juga ada nama-nama legend lainnya seperti Figo, Puyol, Pepe, Owen, Xavi, Rivaldo, hingga
Frank de Boer, nama Indonesia pada akhirnya diketahui juga jadi salah satu bahan obrolan mereka. Maklum, pada akhirnya pengaruh Kluivert serta adanya Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis gak bisa untuk diabaikan. Nah, apa yang diyakini Kluivert sejatinya juga udah lebih dulu diyakini oleh Charles Puyol yang kebetulan pernah ke Indonesia. Dan Puyol berpesan ke semua pemain di Indonesia, jika sepak bola harus dimainkan dengan penuh dedikasi, di mana seorang pemain benar-benar harus belajar gimana caranya menjadi pesepak bola yang memiliki visi bukan hanya sekedar mengedepankan skill individu semata. Sepak bola adalah kehidupan itu sendiri yang harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Bermain sepak bola bukan hanya untuk gamenya aja, tapi bermain sepak bola untuk kehidupan, untuk semuanya. Mereka juga harus tahu untuk menjadi pemain pesepak bola yang hebat, tidak cukup dengan hanya berlatih 2 jam sehari, kata Puyol dilansir dari CNN. Kemudian ada juga Michael Owen yang udah beberapa kali menyampaikan pujiannya untuk Indonesia. Dan berbicara soal fanatisme, Indonesia dianggap sebagai negara dengan basis supporter yang luar biasa, sehingga sangat layak untuk bisa merasakan tampil di panggung tertinggi. Kombinasi yang dimiliki Indonesia sangat berbeda. Ada passion untuk sepak bola dan gairah yang besar dari sebuah kecintaan. Ini akan jadi banyak kesempatan untuk pengembangan sepak bola yang lebih hebat lagi ke depannya. Saya mengidentifikasi Asia Tenggara dan Indonesia begitu lapar soal sepak bola. Itu jadi sesuatu yang sangat positif, ucap Owen dikutip dari fifa.co.id. Nah, FYI aja nih, El Clasico Legend itu sendiri pada akhirnya dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0 lewat gol David Barral serta Fernando Morientes. Dalam skuad Barca sendiri, diisi nama-nama beken seperti Victor Baia, Charles Puyol, Frank de Boer, Xavi, Rivaldo, sampai Kluivert itu sendiri. Kemudian untuk Madrid ada Pepe, Agus, Karembeu, Luis Figo, Michael Owen, dan Morientes. Ya meskipun ini laga amal, terlihat jelas kalau gengsi El Clasico nggak berubah. Dan ya mungkin di suatu hari nanti, kita bisa melihat Ronaldo, Messi bertarung lagi di El Clasico Legend. Atau syukur-syukur, nggak ketung sekali aja, mereka bisa satu tim. Sak Jose. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Yap, terlepas dari apapun pada akhirnya memang kemenangan atas Bahrain mampu menjaga euforia serta mimpi ini tetap terjaga. Akan tetapi, perlu diingat lagi kalau perjalanan menuju Piala Dunia ibarat mendaki puncak tertinggi. Semakin dekat ke puncak, semakin berat tantangan yang menghadang. 2 pertandingan terakhir di round 3 pasti akan menjadi ujian sejati bagi ketahanan mental dan fisik para pemain. Karena pastinya tekanan juga jauh lebih besar sehingga mau tak mau para pemain harus siap, kan gitu. Kemudian Patrick Kluivert dan jajaran staf kepelatihan bagaimanapun dituntut untuk terus meramu strategi jitu, memaksimalkan potensi setiap pemain dan menjaga konsistensi performa tim. Kedisiplinan, kerja keras, dan fokus penuh menjadi kunci untuk melewati setiap rintangan yang ada di depan mata. Lalu buat fans, so pasti dukungan tanpa henti adalah bahan bakar yang akan menggerakkan sayap Garuda untuk terbang lebih tinggi. Tapi balik lagi, mari kita tetap realistis dan tidak cepat puas. Ingat, perjuangan masih panjang dan setiap langkah harus diambil dengan penuh perhitungan dan kewaspadaan. Kemenangan atas Bahrain adalah bukti bahwa mimpi menuju Piala Dunia bukanlah angan kosong. Namun mimpi itu hanya akan menjadi kenyataan jika kita bersatu padu, bekerja keras, dan tidak pernah lengah menghadapi tantangan yang semakin berat di depan. Karena gimana ya, pasti ada aja orang-orang laknatullah yang pengen banget gitu timnas ini nggak maju, atau misal menang, dia pokoknya harus jadi si paling-paling. Untuk itu abaikan aja yang perlu diabaikan, termasuk mereka si lambe-lambe lamis yang nggak tahu diri. Dan pokoknya buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.